Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang hebat, berjumpa lagi dengan Bu Guru dalam pembelajaran online kita. Hari ini Bu Guru akan menemani kalian belajar di bab 6 untuk bahasa Indonesia 1 titik. Kemarin kita sudah belajar tentang teks dan kata-kata baru serta kalimat efektif. Hari ini kita akan belajar tentang puisi. Jika diingat kembali, sebelumnya kalian sudah membaca cerita Raja Ampat. Nah, teks yang akan Bu Guru tampilkan ini judulnya hampir serupa. Isinya juga menggambarkan keindahan Raja Ampat. Namun penyajiannya berbeda, baik cara membacanya atau dari kalimat-kalimatnya. Raja Ampatku oleh B.E. Priyanti. B.E. Priyanti adalah pengarang dari puisi ini. Ya, pengarang dari puisinya namanya B.E. Priyanti. Ini ya. Nah, pada teks sebelumnya, pertemuan sebelumnya, pengarangnya itu posisinya ada di bawah. Jadi kalau hari ini puisi ini pengarangnya berpindah ada di atas. Dari atas mata memandang, gugusan pulaumu berdaratan, laksana untaian mutiara di lautan, sungguh indah dan menawan. Dari bawah mata menyelam, airmu beriak tenang membahagiakan, lambaian terumbu karang dan ikan menyapa hangat kehadiran para penyelam. Nah, dari cara membaca saja sudah berbeda antara teks sebelumnya dengan puisi. Yang pertama kan dari pengarangnya tadi ya, ini ada posisinya ada di atas. Kalau teks biasa bacaan pengarangnya posisinya ada di bawah. Kemudian kalau untuk teks biasa itu kalimatnya panjang-panjang. Kalau puisi kalimatnya singkat dan mengandung arti. Dalam puisi juga ada majasnya. Majas yang terlihat misalnya ini lambaian terumbu karang dan ikan. Padahal terumbu karang dan ikan tidak punya tangan untuk melambai. Kemudian dalam sajak puisi itu ada sajaknya ya. Ini kan ada vokal A, vokal A, vokal A, vokal A dan seterusnya vokal A. Berarti ini bersajak A, bukan bersajak G, N, N ya. Ada juga puisi yang bersajak A, B. Maksudnya untuk baris pertama sama-sama hurufnya, yang belakang baris kedua sama dengan baris yang keempat. Puisi sendiri merupakan salah satu cara mengungkapkan perasaan atau pikiran melalui tulisan. Kata-kata yang dipilih tepat dan dirangkai dengan indah. Biasanya perasaan tersebut diungkapkan melalui majas. Nah, majas yang muncul pada lambaian terumbu karang dan ikan itu adalah majas personifikasi. Masih ingat dengan majas personifikasi? Ya, untuk menggambarkan hewan atau benda-benda lainnya seperti manusia. Jadi terumbu karang dan ikan kan tidak punya tangan, tetapi karena ada majas personifikasi jadi bisa melambai seolah-olah mereka punya tangan seperti manusia.
Menurut KBBI, puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta larik dan bait. Ada arti lain yang mengungkapkan, yaitu puisi itu gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat, sehingga mempertajam kesadaran orang akan pengalaman hidup dan membangkitkan tanggapan khusus lewat penataan bunyi, irama, dan makna khusus. Puisi itu ada yang penulisannya terikat oleh irama, matra, dan rima. Akan tetapi ada yang penulisannya bebas, tidak terikat rima, jumlah kata, ataupun jumlah larik. Contoh dari penulisan kata atau kalimat dalam puisi: laksana untaian mutiara di lautan. Laksana ini adalah ibaratnya untaian mutiara di lautan. Ibaratnya apa? Siapa yang diibaratkan? Jajaran pulaunya, gugusan pulaunya, bukan mutiara yang benar-benar diuntai dan ditaruh di lautan. Berarti mengandung sebuah perumpamaan. Lambaian terumbu karang dan ikan menyapa. Ini yang Bu Guru bahas tadi. Ini mengandung majas personifikasi. Jadi karang dan ikan seolah-olah seperti manusia. Dengan kata lain, puisi itu harus mengandung majas dan perumpamaan. Majasnya personifikasi, perumpamaannya bisa laksana, kemudian ibaratnya, dan lain sebagainya. Kalau kalian sudah membaca puisi Raja Ampat, tentunya kalian bisa membayangkan bagaimana kondisinya Pulau Raja Ampat. Nah, kalau untuk Raja Ampat kalian sangat jauh, sekarang coba bayangkan tempat yang terdekat di daerah kalian dan ceritakan keindahannya dalam bentuk puisi. Tahap-tahap yang perlu kalian lakukan, misalnya yang pertama, tentukan tema puisi kalian dulu. Bisa berupa air terjun, laut, pantai, pegunungan, dan lain sebagainya. Buat daftar kata yang sesuai dengan tempat tersebut. Misalnya, Bu Guru akan buat puisi tentang air terjun. Daftar katanya berarti jernih, gemericik, ya, sejuk. Kemudian carilah perumpamaan atau majas yang menggambarkan tempat itu. Misalnya bunyi hempasan ombak seperti alunan musik, jernihnya air seperti kaca kristal. Bisa jadi perumpamaan atau majas, bebas ya, tidak semua mengandung majas tapi bisa perumpamaan. Kemudian tulislah puisi kalian di buku tulis. Lalu baca puisi kalian dengan nyaring dan rasakan keindahannya. Jika terdapat kata-kata yang masih belum sempurna atau sesuai, kalian bisa mengubahnya. Nah, sekarang coba kreasikan kata-kata kalian dalam bentuk puisi sehingga enak didengar. Selamat berkreasi, selamat berpuisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.